Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran IPAS yang kemarin kita sudah laksanakan ya. Sebelumnya yang belum hadir atau yang tidak hadir selain Lubis ada lagi enggak? Selain Lubis aja ya. Coba cek temannya. Ini kenapa duduknya berdua? Ambil kursi satu tuh. Ambil satu. Ambil. Sini kan, maksudnya ambil sini kan. Pada sini. Sok ambil sini kan. Ya. Diangkat. Nah, ini kan kursi pas, jangan sampai satu kursi untuk 2 orang ya. Ya, yang tidak hadir Lubis saja ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran IPAS yang kemarin kita sudah bahas tentang pubertas ya, atau perubahan pada diri kita. Perubahan pada diriku ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi ya, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu bersama ya. Dimohon semuanya berdiri. Kursinya jangan berisik dan digeser-geser.
Kita lanjutkan materi tentang perubahan pada diriku, yaitu pada submateri pubertas. Ada yang masih ingat apa itu pubertas? Ya, apa? Jelas dong kalau menjawab ya. Perubahan apa? Pubertas adalah tahap Terjadi peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. harusnya jangan baca, harus ingat perubahan adalah tahap perubahan peralihan dari masa anak-anak atau remaja menuju dewasa. Pubertas dapat dilihat dari beberapa perubahan yang terjadi pada diri seseorang. Ya, di antaranya yang pertama dari perubahan fisik, yang kedua dari perubahan emosi, dan yang ketiga dari perubahan sikap sosial. Ya, jadi ada 3 perubahan ketika seseorang mengalami pubertas. Kemarin kita sudah bahas tentang perubahan fisik ketika seseorang mulai memasuki masa pubertas, gitu ya. Nah, untuk lebih menguatkan lagi, kalian simak video tentang pubertas berikut. Hai, udah ikut uang atraksi GoPay belum? Terus GoPay kebanyakan untuk menangin total hadiah miliaran. Baik, simak dulu ya video berikut akan lebih menguatkan lagi. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 bab 6, perubahan pada diriku. Topik A, bersiap menghadapi masa puber. Kenapa muka lu jadi berjerawat gini? Nanti kalau dilihat di teman-teman bagaimana? Gak mau pergi sekolah rasanya? Kenapa ya? Badanku jadi cepat bau dan berkeringat. Aku jadi malu kalau habis main bola sama teman-teman. Apakah kamu pernah mengalami seperti yang dirasakan Dara dan Ian? Ada rasa malu karena sepertinya ada yang berbeda di tubuh kamu. Tidak usah khawatir, itu wajar kok. Tubuh manusia akan bertumbuh dan berkembang seiring dengan bertambah usianya. Ada perubahan yang akan dilalui dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Fase ini dinamakan fase pubertas. Apa itu? Topik A, bersiap menghadapi masa puber. Pubertas adalah masa saat tubuh anak bertumbuh dan berkembang menuju masa dewasa, mulai dari perubahan fisik, emosional, dan sosial. Masa ini dikenal dengan masa remaja. Lalu, apa yang terjadi saat kita mengalami masa puber? Tubuh kita akan berkembang. Pada kondisi ini, tubuh kamu bertumbuh dan berkembang untuk mempersiapkan diri memasuki fase dewasa. Masa puber dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi manusia. Organ reproduksi adalah sistem organ yang digunakan untuk menghasilkan keturunan. Perempuan dan laki-laki memiliki organ reproduksi yang berbeda. Yang pertama, kita akan membahas masa puber pada laki-laki. Masa puber seorang laki-laki dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi. Ciri-ciri primer yang muncul pada laki-laki ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya cairan sperma dari kemaluan. Sperma dihasilkan oleh testis. Selain itu ada ciri-ciri sekunder yang muncul pada laki-laki yang mengalami masa puber. Antara lain, dada menjadi lebar dan bidang, suara yang besar dan semakin berat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, serta jakun membesar. Selanjutnya, masa puber pada perempuan. Ciri-ciri primer yang muncul pada perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah dari kemaluan. Hal ini bisa terjadi dalam waktu 5 hingga 9 hari.
Ada juga ciri-ciri sekunder yang muncul pada perempuan yang mengalami masa puber, antara lain payudara dan pinggul yang membesar, serta tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Ketika kita tumbuh dewasa, kita akan mengalami masa puber. Ada perubahan khusus untuk laki-laki dan perempuan, tapi juga ada yang sama untuk semua orang. Contohnya perubahan fisik, perubahan emosional, dan perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan fisik yaitu payudara membesar, khusus perempuan, janggut membesar dan suara terdengar lebih berat, khusus laki-laki, muncul jerawat, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan sekitar kemaluan, mudah berkeringat dan muncul bau badan. Ciri-ciri perubahan emosi yaitu perubahan suasana hati dan munculnya perasaan cemas atau malu, lebih peduli pada penampilan dan apa yang orang lain pikirkan, lebih susah mengontrol emosi atau mudah terbawa suasana. Ciri-ciri perubahan sosial yaitu tidak ingin dianggap anak kecil dan mulai mempertanyakan aturan, lebih sering bertengkar atau berbeda pendapat dengan saudara, ingin diterima dan dekat dengan teman-teman sebaya, tertarik dengan lawan jenis. Siapa yang perlu diberitahu? Untuk kamu melewati masa-masa ini, kamu boleh juga bercerita kepada orang yang dipercaya seperti orang tua, guru, atau teman terdekat. Jika seorang teman bercerita, artinya kalian adalah orang yang mereka pilih untuk dipercaya. Jadi jaga kepercayaan teman dengan menghargai privasi mereka ya. Persiapan menghadapi masa puber. Yang pertama, kenali diri sendiri. Temukan keinginanmu dan pahami nilai-nilai penting bagimu. Yang kedua, dekatkan diri dengan Tuhan. Temukan ketenangan dalam doa dan pegang teguh nilai agama dan moral. Yang ketiga, ciptakan pergaulan sehat, yaitu dengan memiliki teman sangat menyenangkan dan cari teman yang menerima dan menghargai kamu apa adanya. Yang keempat, jaga komunikasi dengan orang tua. Buka hatimu kepada mereka. Mereka adalah dukungan berharga. Yang kelima, hidup sehat, hidup bahagia. Makan sehat, tubuh sehat, olahraga dan tidur cukup. Dan yang terakhir, eksplorasi aktivitas baru, seni, olahraga, musik, dan masih banyak lagi. Waktu yang tepat untuk mengeksplorasi minatmu. Nah, itulah materi IPA kelas 5 bab 6. Perubahan pada diriku. Topik A, bersiap menghadapi masa puber. Semoga dapat bermanfaat dan juga membantu. Baik, itu tadi ya video tayangan tentang pubertas, persiapan menghadapi pubertas ya. Perlu kita ketahui tadi dijelaskan dalam video ya. Seseorang yang mengalami pubertas, kita lihat ke Bapak dulu dan ke sana, karena kan sudah di pause. Ya. Seseorang yang mengalami pubertas ya dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ada ciri primer itu ciri utama ya, dan ada ciri sekunder. Ciri primer dulu nih, ciri primer. Seseorang yang mengalami pubertas bisa dilihat dari ciri primer. Primer itu ciri utama. Laki-laki, ciri primernya adalah mengalami mimpi basah, di mana saat mimpi basah tersebut organ reproduksi laki-laki itu mengeluarkan cairan sperma ya. Berarti organ reproduksi laki-laki tersebut sudah matang, sudah bisa menghasilkan sperma. Itu ciri utamanya ya. Walaupun misalnya belum tumbuh jakun laki-lakinya ya, tapi sudah mimpi basah, ya sudah berarti dia sudah masuk masa pubertas karena ciri utamanya sudah dilalui. Gitu. Paham? Sedangkan pada perempuan ciri utamanya atau ciri primer ya, ciri primernya adalah head atau menstruasi. Di mana saat head tersebut organ reproduksi perempuan ya mengeluarkan sel telur yang sudah mati bersama dengan darah ya, itu bercampur. Ya, dengan kata lain, organ reproduksi perempuan sudah bisa menghasilkan sel telur. Nah, dari situ perempuan sudah dikatakan masuk masa
pubertas. Walaupun misalkan tubuhnya masih kecil, payudaranya belum tumbuh, ya, pinggangnya masih kecil, tapi sudah menstruasi, itu sudah dikatakan sudah masuk masa pubertas karena ciri utamanya sudah dialami, gitu ya. Ciri sekunder itu hanya pendukung, ya, gitu. Walaupun misalnya belum muncul semua ciri sekundernya, tapi yang utamanya sudah dialami, berarti dia sudah pubertas, gitu ya. Ciri sekundernya apa aja? Tadi laki-laki jakun, tumbuh, otot bertambah, gitu ya, tinggi badan bertambah, dada lebar. Ciri sekunder. Perempuan ciri sekundernya apa? Payudara tumbuh, pinggul besar, kulit halus, mulai berjerawat, tumbuh bulu di beberapa area sensitif, tiap, ya, di sekitar kemaluan dan yang lainnya. Itu ciri sekunder, ya. Kalau laki-laki kumis, ya, mulai tumbuh bulu halus, ya. Itu ciri sekunder pubertas. Paham sampai sini? Baik, itu ciri fisik ya, ciri perubahan pada fisik. Kita lanjut ke perubahan pada emosional. Ya, jadi pubertas itu ketika masuk masa pubertas, seseorang mengalami perubahan-perubahan. Dari perubahan fisik tadi sudah dibahas. Yang kedua ada perubahan emosional, ya. Tulis perubahan emosional di buku catatan. Perubahan emosional. Tulis perubahan emosional pada saat pubertas, gitu. Ayo mulai dapat lain karena dapat hadiahnya Ramadan Ramadan. Dengan suasana hati dan munculnya perasaan cemas atau malu, lebih peduli pada penampilan dan apa yang orang lain pikirkan, lebih susah mengontrol emosi atau mudah terbawa suasana. Nah, perubahan emosional atau emosi saat pubertas diantaranya ini: 1. Perubahan suasana hati dan munculnya perasaan cemas atau malu. 2. Ditulis, ya, dilanjut. Kan perubahan fisik kalian sudah catat, ya. Ini adalah perubahan emosi atau emosional saat pubertas. Yang kedua, lebih peduli pada penampilan dan apa yang orang lain pikirkan. Yang ketiga, lebih susah mengontrol emosi atau mudah terbawa suasana. Gitu. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Ada 3 perubahan emosi yang dialami seseorang saat masa pubertas, gitu ya. Ada 3. Di antaranya perubahan suasana hati, muncul perasaan cemas atau malu, lebih peduli pada penampilan dan apa yang orang lain pikirkan, lebih susah mengontrol emosi atau mudah terbawa suasana. Iya, perubahan emosi saat pubertas. Silakan, terusnya jangan lama-lama. Lebih peduli nomor 2 ya, barangkali susah kelihatan. Lebih peduli pada penampilan. Sudah?
Ya? Baik, Bapak jelaskan ya. Ketika seseorang masuk masa pubertas, biasanya mengalami ini, perubahan suasana hati. Ya. Hatinya gampang berubah-ubah, kadang senang, ya, kadang juga takut, cemas, ya, kadang juga malu, ya. Sehingga ketika masa pubertas, seseorang itu masuk pada fase labil. Tahu labil? Ya, labil itu gampang berubah-ubah perasaannya, labil, ya, labil. Kadang cemas, kadang senang, kadang malu, ya. Tanpa alasan yang jelas. Beda dengan anak-anak. Ya. Anak-anak itu cenderung konsisten. Ya, kalau bahagia, gitu ya. Cenderung konsisten. Dan hampir malunya tidak ada kalau anak-anak itu, ya. Tahu anak-anak? Ada yang punya adik anak-anak? Anak Pak Peggy contoh, masih usia 4 tahun jalan, 4 tahun lebih ya. Itu belum punya rasa malu ketika mau kencing, celananya lepas aja di luar, ya nggak apa-apa, dia nggak malu. Terus baru lari ke WC, jadi buka celananya itu di luar ya. Kalau kita kan enggak, buka celananya ketika sudah masuk di WC gitu ya. Itu perbedaannya anak-anak dengan yang sudah pubertas atau dewasa. Ya, lebih malunya lebih tinggi, ya, bisa dibandingkan ya. Pernah lihat anak-anak? Pernah kan kalau mau kencing buka celananya sembarangan? Iya, itu karena mereka masih belum mengalami perasaan itu, perasaan emosi, perubahan emosinya belum mengalami. Kemudian yang kedua, selain suasana hati yang sering berubah-ubah, yang kedua ketika sudah masuk masa pubertas, seseorang tersebut lebih peduli pada penampilan dan apa yang orang lain pikirkan. Jadi mulai peduli terhadap penampilan, mulai suka dandan yang perempuan itu peduli terhadap penampilan, mulai beli lipstik ya supaya bibirnya merah, supaya dikatain wah bagus bibirnya. Itu ciri-ciri masa pubertas ya. Peduli pada penampilan. Laki-laki mulai mengumpulkan baju-baju yang bagus gitu ya. Yang biasanya kalau keluar rumah main sama teman pakai kolor aja, sekarang udah masuk masa pubertas beda, pakainya celana lepis ya. Itu ciri-ciri pubertas tuh. Udah malu pakai kolor lagi, main pakai kolor gitu ya, malu, udah mulai malu. Nah, itu salah satu ciri pubertas pada bagian emosi. Kemudian yang ketiga, susah mengontrol emosi atau terbawa suasana. Nah, ini yang paling bahaya nih. Terbawa suasana ya, paling bahaya ini. Kenapa? Seringkali karena masih belum punya perhitungan, gampang terbawa suasana, banyak anak-anak yang pubertas banyak yang mengalami kerugian di sini. Contoh misalnya, sekarang banyak anak SMP bawa motor, mungkin anak SD juga ada ya, bawa motor. Ada temennya ketemu anak temennya, ajak balapan, ayo balapan. Terbawa suasana, ayo. Akhirnya apa? Pakai motor kencang-kencangan, kebut-kebutan. Akhirnya apa? Celaka nabrak di jalan. Itu banyak yang rugi di sini ya. Makanya anak di bawah umur atau yang masih pubertas, masih remaja, jangan bawa motor, jangan, bahaya karena kalian itu masih terbawa suasana. Bapak yakin kalau ada yang ngajak balapan di jalan pasti akan terpancing ya emosinya, langsung hayu, siapa takut gitu ya. Gitu. Gampang terbawa suasana, ya, susah mengontrol emosi, gampang marah gitu ya, gampang bertengkar ya, temennya bilang apa langsung kesinggung. Nah, itu yang lebih bahaya. Ini yang harus dijaga, kontrol emosi harus diperhatikan gitu ya. Paham ya? Ini perubahan emosi saat pubertas ada 3 ya. Gitu. Lanjut. Ciri-ciri perubahan sosial yaitu tidak ingin dianggap anak kecil dan mulai mempertanyakan aturan,
Lebih sering bertengkar atau berbeda pendapat dengan saudara, ingin diterima dan dekat dengan teman-teman sebaya. Nah, perubahan yang terjadi berikutnya selain perubahan fisik, perubahan emosi, yang ketiga perubahan sosial. Tulis perubahan sosial atau ciri-ciri perubahan sosial. Ya, ada 4. Tulis perubahan sosial. Kan pubertas itu ada 3 perubahan, dari mulai perubahan fisik, perubahan emosi, dan yang ini yang ketiga perubahan sosial. Seperti apa perubahan sosial? Ya ini 1, 2, 3, dan 4. Poin 1, 2, 3, dan 4. Silakan ditulis dulu, nanti Bapak jelaskan. Ya, ya baik. Ini perubahan sosial ya. Sosial itu berarti interaksi dengan masyarakat, dengan lingkungan. Nah, itu disebut dengan sosial. Bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar maupun dengan benda-benda di sekitar, gitu ya. Itu disebut sosial. Yang pertama, ketika seseorang masuk masa pubertas, dia mulai tidak ingin dianggap sebagai anak kecil. Aku udah gede gitu ya. Aku udah gede mah, nggak usah ngajak berangkat kondangan, nggak usah ngajak kondangan lagi. Akunya udah malu. Ya, itu salah satu ciri pubertas ya. Aku udah segede sekarang mah, nggak usah ngajak kondangan lagi. Atau aku udah gede mah, nggak usah diantar lagi. Nah itu ya, nggak mau diperlakukan seperti anak kecil. Dan mulai mempertanyakan aturan, mulai nanyain aturan gitu ya, mulai protes misalnya, kenapa sih gitu ya, kenapa sih nggak boleh main HP lama-lama. Nah itu mulai mempertanyakan aturan, mulai kritis, mulai protes. Yang kedua, perubahan sosial yang kedua, lebih sering bertengkar atau berbeda pendapat. Ya tadi, karena sering mempertanyakan aturan, ya otomatis mulai terjadi perbedaan pendapat baik dengan orang tua ataupun dengan saudara. Kemudian yang ketiga, ingin diterima dan dekat dengan teman-teman sebaya.
ingin diterima ya oleh lingkungan, oleh dengan teman-temannya, mulai membentuk kelompok karena ingin diterima, membentuk kelompok, kita bikin kelompok, kita bikin geng bahasanya gitu ya, bikin geng apa namanya, genggong gitu ya, bikin geng, kalau main kesini ya gitu. Itu mulai ciri-ciri pubertas, bikin geng, bikin kelompok karena ingin diterima oleh teman-temannya. Gitu. Tidak masalah bikin geng, asalkan gengnya itu geng yang positif kegiatannya, aktivitasnya, tidak masalah, tidak dilarang ya. Bikin geng ya itu tidak dilarang. Yang penting aktivitas di dalamnya adalah aktivitas yang positif gitu. Apa aja contohnya? Contohnya bikin geng yuk, kita sering ngaji bareng ke sana, kita bikin geng ngaji, nah itu bagus ya. Kalau berangkat nanti bareng-bareng nyamper rumah ini dulu, terus ke rumah ini, baru ke musola. Itu yang bagus ya. Jangan sampai bikin gengnya geng yang tidak baik, yang isinya musuh-musuhan terus, itu yang tidak baik, itu yang dilarang. Apalagi geng motor gitu ya. Anak-anak remaja banyak yang tersesat masuk geng motor. Kalau malam tawuran, ya. Setelah subuh perang mercon, perang sarung, itu yang tidak baik, yang dilarang itu. Ya. Kalau gengnya positif, tidak apa-apa bikin geng. Tapi kalau isinya negatif, jangan masuk ke geng itu, ya. Jangan terlibat ke geng yang negatif, karena nanti bisa rugi sendiri. Nanti kamu ke bawah-bawah negatif juga, membawa perilaku buruk, begitu ya. Jadi mulai yang ketiga ini, perubahan sosial yang ketiga ini mulai ingin diterima oleh teman-teman. Salah satu contohnya yaitu membuat geng gitu ya. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tidak apa-apa boleh bikin geng asalkan kegiatannya positif. Dan yang keempat, perubahan sosial yang keempat, perhatikan jangan ngobrol. Yang keempat, mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini ciri yang paling sering terlihat. Mulai tertarik dengan lawan jenis. Laki-laki mulai suka perempuan, perempuan juga mulai suka laki-laki. Itu wajar, ya, wajar. Masa pubertas seperti itu, Bapak juga mengalami, ya, suka sama perempuan gitu. Dan itu wajar. Jangan sampai sukanya tertariknya dengan sesama jenis. Itu yang tidak wajar, itu yang salah. Kalau kamu suka lawan jenis itu wajar, ya, itu wajar, bagus, berarti normal. Kalau lawan jenis, kalau sukanya sesama jenis itu tidak normal, itu yang dilarang. Ya. Jadi jangan sampai begini. Ketika ada yang suka, itu anak perempuan yang itu suka sama kamu, misalkan laki-laki, najis, jangan, ya. Itu kodrat dari sana. Tertarik dengan lawan jenis. Kalau ada yang seperti itu, misalnya ada yang suka sama kamu, alhamdulillah. Iya, berarti saya ada yang suka, alhamdulillah gitu. Berarti saya di mata yang suka itu penampilan saya bagus, kan gitu. Kita harus bersyukur. Ada yang suka itu harus bersyukur, alhamdulillah, berarti saya itu penampilan saya dianggap menarik gitu. Jangan sampai itu ada yang suka sama kamu, najis, nggak mau, itu nggak boleh, ya, nggak boleh, karena bisa menyakiti perasaan seseorang. Kalau ada yang suka, ucapkan alhamdulillah, tapi untuk pacaran tidak. Suka boleh, pacaran tidak, karena dilarang pacaran. Kalau suka memang kodratnya manusia itu diciptakan untuk menyukai, mencintai lawan jenis, kodratnya, fitrahnya manusia. Tapi untuk pacaran tidak, apalagi statusnya pelajar, siswa, tidak boleh. Suka nggak apa-apa, pacaran tapi
Tidak seperti itu. Ya. Dalam Islam pun sama ya. Dalam Islam pun pacaran itu dilarang. Jadi boleh suka ke lawan jenis itu boleh, suka ke lawan jenis juga boleh gitu. Itu hal yang wajar ya, paham ya? Kalau ada yang suka bilang apa? Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah berarti penampilan saya dihargai, dinilai baik dan menarik. Yang perempuan kalau ada yang suka berarti kamu itu dianggapnya cantik. Alhamdulillah dong halusnya gitu. Dan laki-laki kalau ada yang suka, kalau ada perempuan yang suka juga alhamdulillah berarti kamu dianggap ganteng gitu ya. Alhamdulillah bro. Jangan sampai bilang najis, ini nggak mau. Paham? Paham dong harusnya ya. Tapi untuk pacaran tidak boleh. Ya, tidak boleh pacaran. Bang, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang akan bertanya melalui soal. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang akan bertanya melalui soal. Please. Isilah dengan benar. Satu. Yang dimaksud dengan pubertas adalah titik. Dua. Ciri primer. Ciri primer laki-laki mengalami pubertas. Ciri primer laki-laki mengalami pubertas adalah titik. Ciri primer laki-laki mengalami pubertas adalah titik. Tiga. Yang ketiga, ciri primer perempuan. Ciri primer perempuan mengalami pubertas. Adalah titik. Yang keempat,
perubahan fisik, selain perubahan fisik, saat pubertas, selain perubahan fisik, saat pubertas seseorang mengalami perubahan titik-titik dan titik-titik. Ya, sampai 4 saja. Silakan diisi. Isilah dengan benar. Tadi sudah dijelaskan semua. Dari nomor 1, pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 sudah dijelaskan. Sudah dibahas. Harusnya bisa. Selain perubahan fisik, Ya, boleh lihat kecatatan ya. Boleh lihat kecatatan kalian untuk menjawab 4 soal yang tadi. Silahkan. Sepuluh menit cukup? 10 menit aja ya, cukup, harus cukup 10 menit untuk menjawab 4 soal. Silakan sendiri-sendiri ya kalau bisa isinya.
Primer itu utama, primer ciri utama. Sudah selesai? Ada yang belum? Yang belum cepat. Empat menit lagi. Sudah ya. Sudah. Sudah.
Dua menit lagi. Ayo. Satu menit. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya. Silakan buka dengan teman. Aksi. Buka semua, buka. Sudah? Nomor 1, ya kita koreksi. Kalau betul kalian centang, kalau salah silakan. Ya. Nomor 1, yang dimaksud dengan pubertas adalah tahap peralihan. Tahap peralihan dari masa anak-anak ya, menjadi dewasa. Ya. Kayak gimana? Bacain. Persalinan. Persalinan. Ini salah. Betul. Bacakan. Persalinan salah kok persalinan. Persalinan itu namanya melahirkan. Ya, persalinan. Persalinan yang jawabannya tahap persalinan salah. Betul. Ada lagi yang bertanya, apa juga? Saat terjadi peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa, betul. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Sudah, tidak ada yang bertanya? Yang tahap persalinan salah ya, bukan persalinan. Kalau persalinan itu berarti melahirkan. Nomor 2, ciri primer. Udah perhatikan, dan ada yang bersuara. Ciri primer laki-laki mengalami pubertas adalah titik-titik. Ya, mengalami mimpi basah boleh.
mimpi basahnya boleh. Mengalami mimpi basah. Mengalami mimpi basah atau organ vital mengeluarkan sperma. Organ reproduksi atau organ vital mengeluarkan sperma. Apa? Nanti. Bukan, itu bukan ciri primer, itu perubahan sosial. Ciri primer laki-laki itu mimpi basah, ya, mimpi basah sehingga mengeluarkan cairan sperma. Itu ciri primernya. Berarti organ reproduksinya sudah siap atau sudah matang. Ya, tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Tidak. Nomor 3. Ciri primer perempuan mengalami pubertas adalah menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid. Ya, salah, nggak ada nomor 3-nya, salah. Silakan. Boleh. Betul. Ya. Salah, itu ciri sekunder. Kulit jadi manis, darah jadi lembut. Apa? Headnya aja tidak apa-apa. Ciri utama head, primer. Iya, betul. Betul. Menstruasi. Mengalami menstruasi. Sudah bertanya apa? Apa? Sel telurnya membusuk melalui sel darah. Mana ya? Kok sel darah? Kurang tepat ya. Kalau sel darah berarti adanya di dalam tubuh. Ya. Berikutnya 4. Selain perubahan fisik, saat pubertas seseorang mengalami perubahan titik-titik dan titik-titik. Ya, perubahan emosi atau emosional boleh, perubahan emosi dan sosial. Perubahan emosi dan sosial. Emosional boleh. Hah? Emosi sama emosi. Fisik sama emosi itu fisiknya udah ada. Soal masuk fisik lagi. Ya. Salah. Perubahannya itu ada 3. Saat pubertas itu ya perubahan fisik nih yang pada soal, perubahan emosi dan perubahan sosial. Ya perubahannya. Nah, silakan dihitung betulnya. Betulnya. Kasihkan ke yang punya. Berikan salin ke yang punya. Ada yang betul semua? Siapa yang betul semua? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Ya, bagus. Pertahankan kinerja baiknya. Ya, prestasi baiknya pertahankan. Betul 3. Ya, bagus juga. Betul. Tapi bisa ditingkatkan lagi biar betul semua. Betul 2. Ya, tingkatkan betul 2 dan betul 1 harus lebih giat lagi. Ya.
Baik, itu tadi pembahasan tentang perubahan pada diriku, materi IPAS kelas 5 ya. Sudah kita laksanakan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Rukun Sampai Kiamat. Baik. Cepat ledakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna kerusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari cari persahabatan untuk sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari berberdeka untuk sama teman. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalan persahabatan sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari berberdeka rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari berberdeka rukun sama teman. Rukun sama Baik, terima kasih. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, anak-anak ya. Setelah ini kalian